Menurut orang bijak, pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus, lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan ini, kami akan memaparkan tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik aparatur sipil negara. Semoga bisa menambah wawasan kita bersama dan selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang kedudukan ASN. Kita harus tahu apa itu ASN terlebih dahulu. ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama PNS. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua adalah PPPK atau P3K, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian, semua pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Nah, bagaimana dengan peran sebagai seorang ASN? Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional yang melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, fungsi ASN. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan kepentingan masyarakat luas serta mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Kemudian, kedua, sebagai pelayan publik. ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik berupa barang, jasa, dan atau pelayanan administratif sesuai dengan perundang-undangan. Kemudian, yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, negara, dan pemerintah. Selain itu, ASN juga senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri, seorang, dan golongan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban ASN. Yang pertama kita akan membahas hak. Seperti yang dibahas sebelumnya, ASN terbagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. Adapun hak dari PNS yaitu yang pertama, gaji, tunjangan dan fasilitas. Yang kedua, cuti, seperti cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Dan yang keenam, pengembangan pada kompetensi manajerial, kompetensi teknis maupun kompetensi sosial kultural berdasarkan kebutuhan. Adapun hak dari P3K yaitu yang pertama,
gaji dan tunjangan. Yang kedua, cuti. Cuti meliputi cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama. Yang ketiga, perlindungan. Untuk hak perlindungan seperti jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Yang keempat yaitu pengembangan kompetensi. Dan yang kelima, P3K diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi di instansi pemerintah. Selanjutnya, yang kedua yaitu kewajiban ASN. Kewajiban ASN terbagi menjadi 6. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Etik ASN. Kode etik ASN itu berisi pengaturan perilaku pegawai ASN agar pegawai ASN itu dapat, yang pertama adalah melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, serta berintegritas tinggi. Yang kedua adalah mampu melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Dan yang ketiga adalah mampu melaksanakan tugasnya secara jujur, sopan, hormat, tanpa adanya tekanan. Dan yang selanjutnya adalah mampu menyelesaikan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan serta pejabat yang berwenang saat itu, asalkan tidak melenceng dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika pemerintahan yang ada. Keenam adalah menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, dan yang ketujuh adalah menggunakan kekayaan dan barang-barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, serta efisien. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan pada saat melaksanakan tugasnya. Dan yang selanjutnya, memberikan informasi secara akurat dan benar, tidak menyesatkan bagi penerima informasi. Kemudian, tidak menyalahgunakan apapun itu informasi milik negara, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain. Selanjutnya, melaksanakan nilai-nilai dasar ASN serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas ASN, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kode etik. Yang pertama adalah sebagai pedoman dan panduan birokrasi publik atau ASN. Yang kedua adalah sebagai standar penilaian sifat, perilaku, serta birokrasi publik atau ASN. Dan yang terakhir adalah sebagai pedoman norma bagi birokrasi untuk melaksanakan tugas pelayanan dalam masyarakat. Sebagai kesimpulan, setiap aparatur sipil negara memiliki kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik yang patut dipahami dan diterapkan, sehingga kita semua bisa menjadi ASN yang dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena hasil yang baik berawal dari niat yang baik pula. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.